فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Fatabassama dohikan min qauliha. Maka Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa dari mendengarkan perkataan semut. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan Nabi Sulaiman berdoa, Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk tetap bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardahu, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu di dalam hamba-hamba-Mu yang soleh. Dari ayat yang suci dan berkah ini banyak sekali pelajaran-pelajaran indah yang kita bisa petik. Di antaranya ayat ini merupakan salah satu doa Nabi Sulaiman yang memohon untuk dianugerahkan kepadanya kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Begitu banyak nikmat yang dikaruniakan kepada Nabi Sulaiman, di antaranya nikmat kenabian, nikmat ilmu, nikmat kemampuan berbicara dengan binatang, nikmat memiliki kerajaan yang begitu luas, nikmat kekuasaan yang begitu kuat, nikmat memiliki bala tentara dari golongan manusia dan jin dan burung, nikmat kemampuan dalam menaklukkan kerajaan Saba dan lain-lain sebagainya. Dan di ayat ini juga Nabi Sulaiman bermohon untuk bisa senantiasa melakukan amal soleh dan dimasukkan di dalam golongan orang-orang soleh. Dan di dalam ayat ini juga merupakan pelajaran besar bagi para pemimpin, dan semestinya para pemimpin belajar dari Nabi Sulaiman dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin. Dan ayat ini merupakan salah satu ayat yang memberikan bimbingan, yang memberikan teladan kepada para pemimpin-pemimpin dunia. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita petik dari ayat yang suci ini yaitu fatabassama dohikan. Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa dari mendengarkan perkataan semut. Yang mana perkataan sebelumnya dari ayat sebelumnya disebutkan di situ semut mengatakan ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Di saat seekor semut berkata, wahai semut-semut, masuklah kalian di dalam sarang-sarang kalian agar kalian tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak merasakannya. Dari mendengarkan perkataan semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum seraya tertawa. Tersenyum di sini seraya tertawa maksudnya adalah senyumnya Nabi itu adalah tidak sampai mengeluarkan suara. Jadi tertawanya Nabi itu adalah senyuman.
Ya, karena di sini dohikan, kalau hukumnya dalam ilmu nahu itu sebagai hal, ya, menggambarkan keadaan, ya, pekerjaan. Ya, pekerjaan apa? Pekerjaan tersenyum, ya, dalam keadaan tertawa. Menunjukkan bahwasanya tawanya para nabi itu adalah senyuman, tidak sampai mengeluarkan suara. Ya, bukan juga berarti, ya, ada larangan untuk tertawa dengan mengeluarkan suara. Tidak ada larangan untuk tertawa, ya, dengan mengeluarkan suara. Ya, yang terlarang dalam Islam itu adalah ketika hidup kita habiskan dalam canda dan tawa, ya, tanpa ada keseriusan, ya, tanpa, ya, memikirkan hal-hal yang serius dan yang bermanfaat. Kemudian ini juga pelajaran besar bagi para pemimpin, ya, supaya murah senyum. Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan yang luar biasa besarnya, tetapi murah senyum. Hanya mendengarkan saja pembicaraan semut, dia sudah tersenyum. Nah, ini pembelajaran besar juga bagi para pemimpin supaya murah senyum kepada rakyatnya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, ya, bahwasanya penyebab, ya, tersenyumnya Nabi Sulaiman di saat mendengarkan, ya, perkataan semut. Sebagaimana tadi, ya, kita sudah bacakan ayat sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwasanya penyebabnya Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum di saat mendengarkan perkataan senyum karena terkagum-kagum atas apa yang dilakukan dan dibicarakan oleh semut kepada, ya, anggota-anggotanya. Ya, kekaguman itulah yang membuat Nabi Sulaiman tersenyum. Ada yang mengatakan bahwasanya yang menyebabkan, ya, Nabi Sulaiman tersenyum karena bahagia. Bahagia karena apa? Bahagia karena semut, ya, bisa mengetahui ketakwaan dan keadilan, ya, Nabi Sulaiman. Dengan mengatakan di situ la yash'urun, berarti Nabi Sulaiman adalah nabi yang adil yang sudah diketahui oleh, ya, para semut. Bahwasanya kalian nanti akan diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman kalau kalian tidak masuk di dalam sarang-sarang kalian, sementara Nabi Sulaiman tidak merasakannya. Nah, di situ menegaskan bahwasanya Nabi Sulaiman adil. Dia tidak akan menginjak seekor semut pun, ya, ketika memang dia tahu, ya, ketika memang dia sadar. Nah, itulah yang membuat Nabi Sulaiman, ya, tersenyum. Ada yang mengatakan juga bahwasanya penyebab senyumannya Nabi Sulaiman adalah karena, ya, bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang diberikan kepadanya berupa kemampuan bisa memahami percakapan semut. Yang mana sebelumnya beliau diberikan kemampuan untuk bisa bercakap dengan burung, dan sekarang diberikan lagi anugerah tambahan, ya, yaitu bisa mendengarkan dan memahami percakapan-percakapan semut. Tapi ala kulli hal, ya, makna-makna penyebab-penyebab tersenyumnya Nabi Sulaiman ini, ya, semuanya, ya, bisa diterima. Tetapi kebanyakan mufassirin, ya, memaknai senyuman Nabi Sulaiman itu karena kagumnya, ya, terhadap, ya, pasukan semut. Kemudian pelajaran yang keempat yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, yaitu waqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nabi Sulaiman berdoa, Tuhanku, anugerahkanlah aku kemampuan untuk tetap senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Nah, di sini, ya, ada kata auzi'ni.
anugerahkanlah kepadaku. Ya, terkadang juga diartikan ilhamkanlah kepadaku. Ya. Auzi ini asal katanya dari al-waza, ya, yaitu menghalangi. Ya, akar katanya ya maknanya adalah menghalangi. Ya, tapi kalau kita mau artikan di sini sesuai dengan penggunaan di dalam ayat ini, ya, menghalangi ya berarti menghalangi dari segala yang bertentangan dengan kesyukuran. Ya, menghalangi dari hal-hal yang menghalangi dirinya untuk ya bersyukur, untuk menunaikan rasa ya syukurnya. Ya, tapi terkadang juga al-waza itu ya diartikan membutuhkan, ya, senang dan tertarik. Nah, kalau akar kata ini juga kita ingin gunakan di dalam ayat ini, mungkin bisa kita bahasakan bahwasanya ya auzi'ni ya dalam arti tadi ya membutuhkan, senang dan tertarik, berarti jadikanlah ya aku ya membutuhkan rasa syukur. Jadi memohon untuk supaya memiliki rasa butuh ya untuk bersyukur. Kemudian rasa senang untuk bersyukur dan daya tarik untuk senantiasa bersyukur. Nah, dan makanya di ayat ini menggunakan kata ya auza'ah. Ya. Itu auzi'ni. Ya, anugerahkanlah kepadaku. Atau bahasa lainnya adalah ilham. Ya, ilhamkanlah kepadaku. Ini lebih tinggi daripada taufik. Ya, ini lebih tinggi daripada anugerah sebenarnya. Cuma bahasa Indonesia kita tidak memiliki kata yang lebih tinggi daripada anugerah ya untuk ya mengartikan ya auzi'ni ini. Kemudian ya, pelajaran yang kelima yang kita bisa petik dari ayat ini yaitu an ashkuroh ya, dari kata syakaroh. Dasar katanya adalah ya pujian ya, atas kebaikan ya, baik secara lisan maupun secara ya perbuatan. Jadi ya syukur itu ya, khususnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu dimulai dengan menyadari ya betapa besar ya, karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu muncul ya ketundukan kita dan penghormatan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya akan melahirkan rasa cinta ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dorongan untuk ya senantiasa ya mensyukurinya baik dengan lidah maupun dengan ya perbuatan. Ya, itu ya syukur. Nah, di sini an ashkuro ya menggunakan fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau akan datang. Tetapi di dalam balaghah ya fi'il mudhari' itu untuk menunjukkan istimror, terus menerus, berkelanjutan, tidak terputus. Nah, ini yang diminta oleh ya, Nabi Sulaiman untuk bisa senantiasa bersyukur terus menerus dan terus berlanjut dan terus ya berkesinambungan. Kemudian pelajaran yang keenam yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, bahwasanya kemampuan bersyukur ya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada manusia. Ya, jadi bersyukur itu sendiri adalah nikmat yang terbesar, anugerah yang teragung yang Allah anugerahkan kepada manusia, yang Allah kucurkan kepada manusia, kemampuan ya bersyukur. Ya, dan
karena ini adalah kenikmatan, karena ini adalah berupa anugerah, berarti patut juga disyukuri. Jadi kemampuan untuk bersyukur adalah nikmat, dan setiap nikmat itu harus kita syukuri. Jadi nikmat untuk bisa memiliki kemampuan bersyukur, itu juga kita harus syukuri. Teringat dengan kisah Nabi Daud di saat dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu, sementara aku bisa bersyukur kepadamu itu karena nikmat yang engkau karuniakan kepadaku, dan sementara nikmat untuk bisa bersyukur kepadamu juga harus saya syukuri. Bagaimana saya bisa mensyukurinya ketika nikmat kemampuan untuk mensyukuri juga kita harus syukuri. Tidak akan pernah terputus rasa syukur itu. Atau paling tidak bagaimana mensyukuri nikmat kemampuan bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban bahwasanya di saat engkau sudah mengetahui dan menyadari bahwasanya segala nikmat yang ada pada dirimu itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah syukur. Berarti engkau telah menunaikan syukur. Nah, itu yang paling penting. Makanya tadi di definisi syukur kami katakan bahwasanya syukur itu dimulai dengan kesadaran betapa besarnya anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikucurkan kepada kita semuanya. Kemudian pelajaran yang ketujuh yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, yaitu di celah-celah doa Nabi Sulaiman ini, beliau juga bermohon untuk dianugerahi kemampuan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kedua orang tuanya. Ini karena kenapa? Karena nikmat dan karunia yang diperoleh oleh orang tua kita itu juga nikmat untuk diri kita, nikmat juga untuk anaknya. Karena banyak nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu terwariskan dari kedua orang tua kita, baik itu kenikmatan jismani, begitu pula juga kenikmatan rohani. Itu tidak bisa kita lepaskan dari pengaruh orang tua. Banyak sekali nikmat-nikmat orang tua terwariskan kepada anaknya, dan itu tidak mungkin bisa dipungkiri. Karena itu kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat kedua orang tua itu juga patut kita minta dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikannya. Dan dari ayat ini juga permohonan Nabi Sulaiman untuk memiliki kemampuan mensyukuri nikmat yang dianugerahkan kepada orang tuanya, menunjukkan bahwasanya kedua orang tuanya itu termasuk ahli siratul mustaqim, termasuk ahli siratul mustaqim. Kenapa bisa siratul mustaqim? Kita di dalam sholat kita setiap kali membaca surah Al-Fatihah, di situ kita memohon petunjuk ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan kepadanya. Dalam Al-Quran siapa-siapa yang diberikan nikmat, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wassolihin. Berarti kedua orang tua Nabi Sulaiman
ya juga manusia ya suci, manusia istimewa yang termasuk di dalam salah satu dari 4 ya kelompok yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat khusus pastinya. Ya. Yaitu an-nabiyyin, jelas ya, Nabi Daud orang tua dari Nabi Sulaiman ya, nabi. Ya, wasiddiqin wasyuhada wassolihin, ibundanya termasuk ya orang-orang soleh, paling minimal termasuk orang-orang soleh. Nah, ini pun juga membantah ya, pernyataan Taurat atau perjanjian lama, di mana di sana termaktub kalau Nabi Sulaiman itu adalah anak zina, naudzubillah. Ya, bahwasanya ya, ibu dari ya, Nabi Sulaiman ini berselingkuh ya dengan Nabiullah Daud, naudzubillah. Ya, dan ini jelas ya membantah ya, bahwasanya kedua orang tua Nabi Sulaiman adalah termasuk ya, orang-orang yang mendapatkan karunia khususnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nabi, apakah itu siddiqin, apakah itu syuhada ataupun solihin. Kemudian pelajaran yang ke-8 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, wa an a'mala solihan tardohu, dan agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang engkau ridhoi. Di sini ya, merupakan permintaan kedua ya, Nabi Sulaiman, yang mana beratof kepada permintaan yang pertama. Robbi auzi'ni, yang pertama, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kemudian yang kedua, wa auzi'ni an a'mala solihan tardahu, yaitu bermohon supaya diberikan kemampuan untuk beramal soleh. Jadi kemampuan beramal soleh pun juga tidak bisa lepas ya, dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa secara mandiri untuk bisa melakukan amal soleh. Dan yang menarik di sini, dan ini juga pembelajaran besar bagi para pemimpin, bahwasanya tujuan inti ya, Nabi Sulaiman di sini mendapatkan kekuatan dan kekuasaan ya, dia mendapatkan kekuasaan yang sangat besar, dia mendapatkan ya, kemampuan dan kekuatan yang luar biasa dahsyatnya ya, tetapi tujuannya buat apa ya, Nabi Sulaiman ya, menjadikan itu semua agar bisa menjadi wadah, bisa menjadi sarana untuk bisa beramal soleh ya, bukan untuk membangga-banggakan diri ya, bukan untuk gengsi, bukan untuk kesombongan, bukan untuk menaklukkan wilayah orang, bukan untuk menzolimi orang dan ya, mempekerjakan orang ya, dan melupakan tanggung jawab aslinya. Tetapi kekuasaan yang diraih itu bukanlah tujuan daripada hidup ini, tetapi bagaimana kita jadikan itu semua sebagai wadah dan sarana untuk beramal soleh. Itulah tujuan inti daripada kekuasaan dan kepemimpinan wilayah yang kita ya, diberikan amanah untuk itu, bukan untuk bergengsi-gengsian. Dan tujuan utama, tujuan inti beramal soleh untuk apa? Untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, tardohu ya, yang engkau ridhoi. Nah, ridho Allah Subhanahu wa taala ya, puncaknya seluruh tujuan ya, puncaknya seluruh aktivitas-aktivitas yang bersifat ilahi ya, puncaknya berbagai macam ibadah yang kita jalankan di dunia ini, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang lagi, bahwasanya tujuan inti
ya, kekuasaan dan kekuatan itu adalah wadah untuk beramal soleh. Dan tujuan inti amal soleh itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tersirat di dalam ayat ini. Pelajaran yang ke-9 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu dari kata wa an a'mala solihan, dan agar aku bisa mengerjakan kebajikan, yaitu kata amal soleh. Amal soleh itu apa? Ya, amal soleh adalah amal yang berkualitas, yang bermanfaat, yang positif, yang memiliki nilai dan selalu melahirkan kebaikan, kebajikan, kesempurnaan, dan tidak ada sama sekali sisi negatif dan kekurangan di dalamnya, baik untuk dirinya, lingkungannya, sesama manusia, dan kepada Tuhannya, yang sesuai dengan tuntunan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita juga memperhatikan menggunakan fiil mudhari' wa an a'mala solihan, yang menunjukkan keberlanjutan, terus menerus, ya, istilahnya istimror. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dianugerahkan kepadanya kemampuan untuk senantiasa melakukan amal soleh yang berkelanjutan, yang terus menerus, tanpa henti sedikit pun. Kemudian pelajaran yang ke-10 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, ya, yaitu pembelajaran besar, ya, untuk para pemimpin. Ya, disinilah, ya, kita bisa membedakan antara pemimpin dunia, ya, dan pemimpin ilahi. Ya, pemimpin dunia ketika sudah mencapai, ya, kekuasaan, ya, dan kekuatan, ya, tertentu, ya, dia akan tenggelam di dalam kelalaian. Dia akan melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ya, lupa bersyukur, lupa menjadikan, ya, kekuasaan dan kekuatannya itu untuk beramal soleh, tetapi malah digunakan untuk, ya, mengurusi kepentingan pribadinya, kelompoknya, ya, angkuh, sombong, ya, gengsi, ya, dan, ya, menzolimi, ya, orang lain, dan seterusnya. Tetapi kalau pemimpin ilahi, ya, yaitu kekuasaan apapun dia raih, kekuatan sebesar bagaimanapun dia dapatkan dan dia capai, tetap tidak pernah dijadikan itu sebagai tujuan, tetap tidak pernah tersentuh di dalam hatinya pun rasa bangga, apalagi rasa angkuh, ya, terhadap apa yang dia capai. Sebagaimana Nabi Sulaiman, kekuasaan yang luar biasa yang dia miliki, tetapi makanannya makanan yang sangat sederhana. Ya, kekuasaan yang dia miliki, dia berupaya semaksimal mungkin, seraya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kekuasaan dan kekuatan yang dia miliki itu dijadikan sarana untuk beramal soleh, dijadikan sarana untuk melakukan islah, dijadikan sarana untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Dan ini, ya, pelajaran penting untuk para pemimpin. Kemudian pelajaran yang ke-11 yang kita bisa petik dari ayat yang suci ini, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Ini permohonan ketiga Nabi Sulaiman. Permohonan
agar dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang soleh, golongan ibadullah yang istimewa, yaitu golongan orang-orang soleh. Ya, permohonan untuk menjadi hamba yang soleh itu adalah permohonan secara total, ya, sehingga kesalehan itu bisa merasuk di dalam seluruh dirinya, baik raganya, begitu pula juga jiwanya. Berharap supaya kesolehan itu menyatu dengan dirinya dan bergabung dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh, baik itu anggota badannya, pikirannya, jiwanya, perasaannya, lisannya, dan seterusnya, semuanya ya memancarkan ya kesolehan. Jadi ya, permohonan ketiga Nabi Sulaiman ini adalah permohonan yang lebih tinggi ya dari permohonan yang kedua, yaitu permohonan memiliki kemampuan untuk beramal soleh. Ya, karena kalau hanya kemampuan untuk beramal soleh, ya bisa saja ya suatu waktu dia melakukan amal yang soleh, tapi satu waktu yang lain dia tidak melakukan amal soleh karena belum terpancar dalam dirinya, karena belum termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, ya, belum menyatu dengan dirinya, sehingga masih terkadang melakukan amal soleh, masih terkadang juga melakukan amal-amal yang tidak soleh. Tetapi ketika dia sudah masuk ke golongan hamba-hamba Allah yang soleh, maka otomatis kesolehan ini sudah menyatu dalam dirinya dan tidak mungkin lagi ada satu waktu yang terpancar darinya bukan kesolehan. Jadi doanya Nabi Sulaiman ini disebut dengan doa bertingkat. Ya, kemampuan beramal soleh dulu, baru setelah itu minta lebih dari itu. Ya, yaitu ya, dimasukkan di dalam ya, golongan ya, orang-orang ya, atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa, ya, yaitu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ya, sebagaimana ya kita lihat di keseharian kita, berbeda antara orang yang menyandang sebuah sifat dibanding ketika dia sudah masuk di golongan orang-orang yang memiliki sifat itu, atau sudah dikategorikan sebagai kelompoknya orang-orang yang memiliki sifat itu, baik sifat baik maupun sifat ya yang buruk. Kemudian pelajaran yang ke-12 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, yaitu ya, birahmatika. Ya, di saat Nabiullah Sulaiman alaihissalam bermohon kepada Allah untuk dimasukkan di dalam hamba-hamba Allah yang soleh, ya, di situ Nabi Sulaiman bermohon dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, birahmatika, karena Nabi Sulaiman ya alaihissalam tahu betul ya, bahwasanya karena apa tidak akan ada ya kemuliaan yang bisa diraih, tidak mungkin ada kehormatan yang kita bisa capai apapun itu tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ya untuk masuk di dalam kelompok hamba-hamba Allah yang istimewa. Ya, maka ya tidak mungkin itu bisa diraih tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan itu sudah sering kita bahas di tadabbur-tadabbur yang sebelumnya tentang ya tidak terputusnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh makhluknya. Ya, karena kita tidak punya ya kepemilikan apapun, kita tidak punya kekuatan apapun dan daya apapun. Semua yang kita miliki itu semuanya ya, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kita dapatkan melalui rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu.
Dan kita sudah jelaskan juga rahmat terbagi menjadi dua, ada rahmat umum dan ada rahmat khusus. Yang diminta oleh Nabi Sulaiman ini adalah rahmat khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ke-13 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kekuasaan dan kekuatan yang dia sudah capai, tapi hanya terfokus memikirkan bagaimana saya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana saya bisa maksimal melakukan amal soleh, bukan menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki untuk mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi, untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk gengsi. Ini pelajaran besar bagi para pemimpin. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman dengan kekuasaan dan kekuatan yang dia miliki sampai bisa menaklukkan jin dan begitu pula binatang-binatang, menaklukkan kerajaan Saba. Tetapi beliau berfokus kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kekuasaan dan kekuatan yang diberikan kepadanya, Nabi Sulaiman betul-betul paham kalau inilah tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab yang berat, sulit untuk ditunaikan, sulit untuk disyukuri. Karena itulah Nabi Sulaiman bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kemampuan, untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa beramal soleh, bahkan bisa menyatu dengan hamba-hamba Allah yang istimewa, yaitu hamba-hamba Allah yang soleh, yang sudah dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang soleh. Kemudian pelajaran yang ke-14 yang kita bisa petik dari ayat suci ini, bahwasanya kehidupan yang bernilai itu di saat kita hidup bersama dengan orang-orang soleh. Disinilah kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam meminta supaya dimasukkan ke dalam kelompoknya orang-orang soleh, mengisyaratkan bahwasanya kehidupan yang indah dan memiliki nilai yang luar biasa agungnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita hidup di lingkungan orang-orang soleh. Di sini juga mengisyaratkan supaya tidak tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak soleh, atau di lingkungan orang yang memang sudah tidak bisa lagi dirubah untuk menjadi soleh dengan berbagai upaya yang telah kita lakukan. Jadi di dalam ayat ini mengisyaratkan agar kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang soleh, menciptakan masyarakat yang soleh. Dan ciri khas daripada masyarakat yang soleh itu diisyaratkan juga di dalam ayat ini, yaitu fi ibadika solihin, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibad, yaitu hamba-hamba Allah. Kenapa dikatakan hamba? Karena orientasi hidupnya hanyalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu masyarakat soleh adalah masyarakat yang senantiasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadabbur sebelumnya juga pernah kita isyaratkan, menghamba kepada Allah bukan berarti hanya menghamba secara individu, tetapi juga menghamba secara sosial. Masih banyak pelajaran yang indah yang kita bisa petik dari ayat suci ini, dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam ini. Dan ini pembelajaran besar bagi kita semua, terkhusus kepada para pemimpin, bagaimana menteladani Nabi Sulaiman di dalam menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan beginilah Al-Quran dan begitu pula doa mengisyaratkan banyak sekali pelajaran-pelajaran indah yang kita bisa
petik. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.